Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik wanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syolikin wal malaikatil muqarrabin, khususon musannif handal kitab Syekh Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, wa khususon ila lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita melanjutkan kajian kitab Mishkatul Anwar karya Imam Ghazali. Kita sudah sampai pada pasal kedua, yaitu tentang pembagian alam malakut ya, dan alam hissi, atau dengan istilah lain alam gaib dan alam syahadah. Sebelumnya Imam Ghazali sudah menjelaskan ya tentang pembagian dan beberapa istilah ya, alam yang ada di dunia ini ya. Ada alam ruhani, ada alam jasmani gitu. Ada disebut makrokosmos, mikrokosmos itu untuk melihat alam di luar diri ya. Kalau di dalam diri itu mikrokosmos ya. Di awal Imam Ghazali sudah menjelaskan ya bahwa anatomi diri kita itu ada dua aspek tadi. Ada yang jasmani, yaitu berupa fisik atau bungkusnya, sedangkan yang aspek rohani itu disebut ya alam rohani. Antara wadah dan isi ya. Kalau di Jawa istilahnya dikenal dengan simbol keris ya. Keris itu ada warongko, itu aspek keindahan lahiriahnya ya, kemudian isinya itu adalah keris gitu. Dua hal ini harus sinergis ya, dan dua hal ini menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Maka ketika dipisahkan itu akan kehilangan jati dirinya ya. Keris kehilangan warongko ya, agak kurang bagus dari sisi estetikanya, karena dia tidak dibungkus dengan bungkus yang sangat indah gitu. Begitu juga manusia ya, dalam beragama, ketika dia hanya berpegang pada aspek lahiriah ya, aspek fikih toktil ya, pasti ada kegersangan rohaninya. Dalam beribadah pun pasti tidak menemukan namanya kemesraan ya, kemesraan di dalam ibadah, karena yang ibadah hanya aspek fisik itu. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Kalau kita hanya sebatas aspek fisik, maka yang terjadi ada kegersangan wilayah batin. Padahal dua aspek ini harus sinergis gitu. Maka dengan kata lain bahwa ngaji ilmu fikih itu juga penting ya. Lebih penting lagi ngaji isinya, yaitu tasawufnya. Dua aspek ini
ya satu kesatuan. Nah, terus ada yang berpendapat itu kan ilmu bid'ah gitu, karena pada zaman Nabi nggak ada. Nah, ini orangnya suruh belajar sejarah ya. Zaman Nabi itu memang Islam itu memiliki makna yang sangat luas ya. Belum ada istilah-istilah lain, belum muncul disiplin-disiplin ilmu lain. Jadi Islam atau syariat pada zaman Nabi itu meliputi aspek lahir dan batin. Itu prakteknya seperti itu pada zaman Nabi. Nah, kemudian beberapa abad kemudian muncul disiplin-disiplin keilmuan. Lahirlah ilmu qiraah untuk mengetahui tata cara baca Al-Quran, ilmu tajwid, ya, kemudian ilmu kalam untuk membahas dari sisi teologinya, ilmu fikih untuk membahas dari aspek lahiriah, ya, hukum syariatnya, tasawuf ini membahas ilmu batin. Ya, dasar tasawuf jelas di Al-Qur'annya, ayat-ayat cukup banyak sekali ya terkait pembahasan ilmu tasawuf. Fenomena yang terjadi pada era Imam Ghazali itu juga sama ya, dominasi ahli fikih fuqaha ya, yang tidak dibarengi dengan aspek spiritual. Maka lahirlah kitab Ihya ini yang memadukan fikih dan tasawuf itu. Nah, di dalam kajian tasawuf ini ada pembahasan wilayah ketuhanan. Ini yang sering disebut ilmu hakikat. Maka kalau merujuk pada ajaran Imam Ghazali, maka kitab Miskatul Anwar inilah yang membahas dari aspek ilmu hakikatnya, yaitu yang membahas soal teori-teori ilmu ketuhanan. Nah, jadi kita paham petanya. Gitu. Kalau ada orang yang berkata seperti ini, kita sudah punya argumentasi. Gitu. Ya, jangan sampai kita sudah on the track bener ini, kemudian ada yang mengatakan bid'ah, kita goyah. Gitu. Nah, itu perlu pemahaman yang utuh dalam hal ini. Nah, selanjutnya ya, sebelumnya Imam Ghazali kemarin sudah menjelaskan tentang perbedaan dua orang ya, yang satu dia memiliki potensi spiritual yang digunakan, sedangkan yang satu tidak ya bisa menggunakan potensi spiritual itu. Di sini digunakan sebuah ibarat, afamayyamsi muhibban ala wajhi hada amayyamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah sama ya antara orang yang berjalan dengan posisi wajahnya tertelungkup, ini simbol ya, dari orang yang kalau kita bisa sebut tekstual, literalis ya ini. Ada amayyamsi sawiyan ala siratim mustaqim, dengan orang yang berjalan tegak lurus ya pada jalan yang benar dan lurus gitu. Nah, jadi kita insya Allah termasuk amayyamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Ya. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan, wa id qad araftu, dan ketika aku telah mengetahui maknal alamaini, makna dua alam ya, yang sebelumnya sudah dibahas oleh Imam Ghazali, ada istilah alam rohani dan alam jasmani ya, kemudian ada alam hissi ya, dan juga alam akli ya, kemudian istilah lain
alam ulwi dan alam sufla, ya, ini istilah-istilah terkait dengan anatomi tadi, aspek ruhani dan jasmani, ya. Maka dalam pembahasan saat ini, ya, Imam Ghazali menjelaskan, setelah aku mengetahui dua makna alam tadi, fa'lam, maka ketahuilah, annal alama, sesungguhnya alam al-malakuti yang bersifat malakut itu alamul ghaibi, disebut alam gaib gitu. Jadi ketahuilah bahwa alam malakut itu adalah dimensi metafisik, itu disebut alam gaib. Alam gaib di sini ya alam metafisik. Wujudnya ada, cuma bersifat metafisik. Kalau kita saat ini fisik, karena kita bisa melihat, menyaksikan apa yang ada di hadapan kita. Nah, sedangkan alam gaib itu di balik dimensi fisik ada metafisik. Gitu. Maka bagi orang yang sudah memiliki fasilitas dua, yaitu bisa keluar masuk di alam fisik dan metafisik. Nah, ini apakah ada orang yang mendapatkan anugerah seperti ini? Ya ada, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memiliki kemampuan anugerah ilahiyah untuk ya masuk ke wilayah metafisik, yaitu alam malakuti, dan juga bisa di alam fisik ini. Jadi dalam hal ini banyak sekali ya kisah-kisah soal kemampuan orang yang memiliki kemampuan seperti ini, ya. Ini sebagai cerita yang menguatkan tentang teori ini. Ya, ada salah satu kiai, ya, kiai yang jelas ya Kiai NO lah. Ya, beliau dikenal ya seorang yang alim, alamah itu, dan memiliki ya genealogi rohani, ya bapak ke atasnya itu ya dikenal sebagai aulia gitu. Suatu hari ini ada kisah muridnya ini disantet oleh orang murid santrinya yang sudah mukim di rumah. Nah, karena mungkin santetnya itu keras, sampai akhirnya semakin parah dan ada kemungkinan untuk meninggal. Ini dari kisah murid yang sangat dekat dengan beliau cerita kepada saya. Itu kiai ini ketika lihat muridnya sudah disantet, ya berarti kan didolimi ini, ya madlum kan, didolimi. Nah, tiba-tiba istilahnya mau diambil. Dengan kata lain, efek dari santet yang keras itu kan targetnya adalah mati, ya, karena kiai ini memiliki potensi spiritual yang tinggi. Itu melihat muridnya yang kondisinya seperti itu, ya bahkan ceritanya malaikat Israel itu sudah datang. Itu kiai ini protes, loh ini murid saya madlum, dizolimi, kenapa kok mau diambil gitu. Gitu. Akhirnya ya, dampak dari ya kekuatan spiritual kiai ini ya
dengan kata lain ya tanda kutip ini ya bisa melobi seorang malaikat Israel tadi ya. Artinya dia menuntut haknya bahwa ini orang madlum masa mau diambil ya, yang diambil yang zalim siapa ya yang nyantet itu gitu. Ya akhirnya yang meninggal yang nyantet. Nah ini sebagai bukti bahwa orang yang sudah levelnya dicintai oleh Allah ini mendapatkan anugerah ini, anugerah di alam syahadah, di alam ini ya beliau secara lahiriah ya sebagai manusia biasa tapi memiliki potensi rohani yang tadi ya bisa komunikasi di wilayah metafisik. Itu kan kejadian dengan Israel itu kan di wilayah metafisik dan itu terjadi ya. Tapi ini bagi yang percaya. Kalau orang yang percaya dengan ini nggak ada masalah. Teori Imam Ghazali ini ya ini banyak buktinya, didukung oleh banyak sekali bukti-bukti yang orang memiliki anugerah seperti ini gitu. Berarti ya sangat real dan nyata. Terus contoh lain supaya keyakinan kita semakin kokoh, juga seorang kiai besar, dia sudah masyhur lah ya. Satu kiai ini beliau sedang umrohnya pas bulan Ramadan ya. Pada saat malam-malam ganjil di akhir Ramadan, kiai ini beserta satu orang ini mengikuti sholat tarawih di Masjidil Haram ya. Ketika di malam liburan ya sekitar tanggal 27 ada kejadian yang unik. Nah, kiai yang ini ketika sholat tarawih ada kejadian beliau sujud itu enggak bangun lagi gitu. Jadi untuk rakaat berikutnya itu enggak bangun, masih tetap sujud gitu. Terus sampai selesai. Nah, kemudian orang yang ikut, yang di sampingnya ini tanya, ya dia santri cuma punya kedekatan sehingga berani tanya, ada apa kiai kok tadi sampai sujud lama banget gitu. Beliau nggak mau menjawab gitu, nggak menjawab. Nah tiba-tiba kiai yang di Jawa itu nelpon gitu. Nelpon ke santri tadi, itu ngapain kemarin kiai itu sujud lama banget gitu kan gitu. Jadi dia yang kiai Jawa ini kan nggak ngerti cerita kejadian, tapi ngabari kenapa itu kiai yang sama kamu itu kok sujud lama banget itu. Nah kemudian setelah dikasih itu kaget ya, dan akhirnya cerita sedang terjadi apa ketika dia saat sholat tarawih itu sujud nggak bangun. Nah di situ dia sedang mengalami proses ya rohani dan ketemu dengan kiai di Jawa yang nelpon gitu. Nah ini kan menarik, yang kiai di Jawa ini posisinya di Jawa, tapi orang yang sedang kiai yang satu ini yang sedang di Masjidil Haram mengalami sebuah peristiwa rohani melihat kiai di Jawa di sana, dan kiai Jawa ini nelpon santri yang nemenin ini. Nah, ini kan membuktikan bahwa teori Imam Ghazali ini sangat nyata ya. Artinya bagi orang-orang yang sudah diberikan anugerah oleh Allah itu memiliki potensi aspek jasmani dan rohani ya. Maka
annal alam al malakuti, bahwa alam malakut itu adalah alam gaib. Maka orang yang diberikan anugerah rohani seperti ini komunikasinya itu sudah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, itu ya. Itu bisa kapan saja untuk komunikasi. Gitu. Di awal ini Imam Ghazali sudah menjelaskan teorinya. Kenapa orang sampai memperoleh fasilitas seperti itu? Ya. Jadi apa yang disampaikan Imam Ghazali ini real, ya, dan masih banyak cerita lagi. Ya, cuma 2 cerita dari kiai yang berbeda ini tentu ya sudah memperkuatlah keyakinan kita bahwa aspek metafisik, aspek malakuti ini nyata. Gitu. Kalau levelnya masih salik pemula, yaitu paling diberikan anugerah mimpi. Ya. Mimpi bisa mimpi di wilayah alam rohani, ya, bisa bertemu dengan orang-orang soleh, atau istimewa lagi bertemu dengan Kanjeng Nabi. Ini sebagai seorang salih. Ini kejadian di wilayah alam malakuti, gitu. Dan ini ya real, nyata. Para ahli thariqah yang istiqomah dalam Riyadhah Mujadah itu bisa mendapatkan anugerah ini, ya. Itu huwa ghaibun, karena bermula alam malakut itu ghaibun, tidak nampak anil aksarin, dari pandangan orang banyak. Ya benar, alam malakuti tadi yang saya ceritakan, dimensi rohani tadi, itu tidak nampak, tidak nyata bagi orang-orang kebanyakan. Apalagi orang yang tidak percaya dengan ilmu-ilmu seperti ini, gitu. Ya, dianggap itu sebagai khayalan dan imajinasi. Padahal ini real dan nyata. Imam Ghazali menjelaskan huwa ghaibun anil aksarin. Ini adalah gaib, tidak nampak bagi siapa? Aksarin, kebanyakan orang. Mayoritas ya orang, ada yang meyakini, ada yang tidak. Gitu. Berikutnya wal alamu al-hissi, dan bermula alam al-hissi. Al-hissi itu yang fisik, yang indrawi, ya. Itu alamus syahadah, disebut alam syahadah. Jadi alam hissi, alam yang indrawi, ya, kayak dunia ini, ya, ini bisa diindrawi, mata kita bisa melihat, disentuh juga bisa, ya. Itu disebut alam syahadah, alam nyata, alam kasunyatan, alam yang realitas saat ini, alam syahadah. Kenapa disebut alam syahadah? Yashhaduhul kaffah, karena dapat dilihat oleh al-kaffah, semua orang. Itu. Jadi selama dia masih punya ruh normal, ya dia bisa melihat alam syahadah ini. Tapi kalau ruhnya sudah diambil, ya jasmaninya sudah nggak ada ruh, berarti dia sudah masuk di wilayah alam malakut. Itu. Jadi untuk membuktikan bagi orang yang tidak percaya soal alam malakut gampang, ya. Anda mati dulu, ya. Nanti kalau sudah merasakan di wilayah alam di sana, ya tolong kirim WA lah, gitu. Ya, ini untuk nyandain orang yang tidak percaya. Ya. Ini. Jadi alam syahadah ini adalah alam fisik, gitu. Wal alamul hissi, dan bermula alam hissi, alam yang kasat mata, alam yang indrawi, gitu ya, yang alam yang nyata ini. Markotun ilal akli, markotun itu sebagai tempat untuk naik ilal akli, kepada akal. Nah, akal di sini dari awal Imam Ghazali menggunakan akal itu bermakna
basyiratul qalb. Jadi maksudnya bahwa alam yang hissi ini sebagai pijakan untuk naik ke wilayah alam ruhani gitu. Jadi ibarat melihat diri kita ini, fisik ini ibarat kurungan gitu ya. Di dalam fisik kita ini ada namanya alam ruhani. Nah, bahwa alam fisik yang ada sekarang ini itu bisa menjadi tempat atau pijakan untuk naik ke wilayah alam rohani. Dengan cara apa? Supaya bisa naik ke wilayah alam rohani, ya dengan cara menundukkan hijab-hijab, tire-tire yang telah mendominasi kita gitu. Yaitu apa yang menghijabi? Yaitu ya nafsu, akal rasional kita ini juga bisa menjadi hijab. Nafsu amarah lawamah itu juga menjadi hijab. Maka kalau kita mau riyadhah, mujahadah atau tirakat atau nirakati awake dhewe ini dengan cara ya puasa, melek malam, dengan cara zikir istiqomah. Nah, ini potensi yang ada di alam hissi ini itu bisa ya digali sehingga bisa merasakan proses-proses alam ruhani. Gitu. Nah, jadi selama kita tidak mau melakukan riyadhah mujahadah, ya ibarat kurungan, burung yang di dalam ini ya nggak akan bisa terbang. Istilahnya ibarat kurungan ya, dikunci, digembok. Dengan gemboknya itu ya hawa nafsu, ya akal yang rasional. Kalau tidak ada upaya untuk membuka dengan riyadhah mujahadah, ya burung ini istilahnya ibaratnya itu tidak akan bisa keluar. Nah, maka supaya potensi rohani yang sudah ada di dalam diri kita itu bisa mi'raj, ya naik dari alam jasmani ke rohani, ya harus dengan cara riyadhah mujahadah. Tanpa itu ya sangat sulit, kecuali yang majtub, yang dikehendaki oleh Allah gitu. Kalau makom kita ya makom orang biasa gitu kan, genetiknya genetik ya orang biasa, ya harus riyadhah mujahadah itu. Jadi teori Imam Ghazali ini menurut saya itu sangat mencerahkan bagi para salik ya. Sehingga para salik itu tahu loh, saya ini riyadhah mujahadah tuh arahnya kemana, goalnya apa, itu sudah terbaca gitu. Maka ada himmah yang semakin kuat ya, saya puasa Senin Kemis atau puasa Daud terus karena ada himmah. Sebab untuk menundukkan hawa nafsu yang sudah menyatu dalam diri kita, iblis juga yang sudah menyatu dalam sel darah kita, salah satunya untuk memisahkan itu adalah dengan cara riyadhah mujahadah. Ya, kalau kita ibaratkan logikanya, ketika kita sudah bikin kopi ya dalam gelas ini, nah, kopi ini kan dari unsur air ada, kopi ada, gula ada. Ini ibarat jasad manusia itu sudah campur aduk, jasmani ada, nafsu ada, ini sudah ada. Ya untuk memisahkan zat air putihnya, ini kan untuk dipisahin secara apa itu normal ya sangat sulit. Bagaimana air kopi dipisah kopi dengan air putihnya?
ya sangat sulit. Bagaimana caranya supaya terpisah? Digodok lagi kopinya, terus ditutup. Nah, nanti pasti ada embun. Nah, ini embun inilah menunjukkan itu lansat toriku taruh ke ilaih. Gitu. Karena itu ya pasti ada relasi, ada hubungan, ittisal itu ada. Maka analog yang perumpamaan yang gampang kita pahami itu adalah ibarat warongko dengan keris itu. Jadi aspek jasmani, aspek rohani ini kan ittisal, gitu ya, tidak bisa dipisahkan. Itu jasmani manusia juga sama, wujudnya jasmani fisik, tapi di dalam jasmani ini ada alam ruhani, ya, karena ada ruh, ya, dan ini ittisal. Ya, potensi rohani ini akan istilahnya ibarat burung itu bisa keluar dari kandang kalau ya pintunya sudah terbuka. Gitu. Sama potensi rohani seorang salik itu akan moncer, akan bisa menapaki jalan-jalan spiritual, pengalaman spiritual, bisa masuk ke wilayah rohani kalau penghalangnya hijab-hijab yang membelenggu diri seorang salik ini sudah bisa dilepas. Gitu. Maka bagaimana cara melepasnya? Ya dengan riyadhah mujahadah. Gitu. Nah, bagi kalangan ahli thariqah, ya, kalangan ahli thariqah itu terutama Naqsabandi, ya. Naqsabandi itu hampir di seluruh dunia itu bulan Muharram, ada bulan Muharram, bulan Rajab, Sya'ban, puasa itu punya program rutin kholwat 10 hari latihan. Nah, itu kholwat, jadi selama 10 hari ya, meninggalkan kesibukan duniawi ya untuk fokus ya taqarrub ilallah. Itu hampir ya, Naqsabandiyah Khalidiyah yang di Indonesia itu mereka melakukan istilahnya kholwahan atau suluk itu. Nah, di antara Naqsabandiyah ada yang membiasakan kholwat 10 hari itu yang untuk pemula, ya. Ada yang 20 hari, bahkan ada yang 40 hari. Gitu. Saya pernah sowan di salah satu mursyid Naqsabandiyah di wilayah Kebumen, ya, Purworejo, ya. Itu beliau setiap Muharram itu kholwat langsung 40 hari. Gitu. Kalau yang di Kudus, di lain-lain ya itu ya rata-rata 10, ada yang 20. Jadi menarik ya, Naqsabandiyah baik yang mulai dari Aceh, kemudian Medan, terus Padang, pokoknya sampai Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, sampai Sulawesi ya. Nah, kemudian Malaysia, Thailand, sampai yang di Timur Tengah itu bulan-bulan seperti ini ya digunakan untuk kholwah itu. Nah, proses kholwah 10 hari ini dilakukan secara serius gitu. Ibarat ya harus siap gitu. Harus siap untuk memulai membersihkan lahir dan batin gitu. Lah, bagaimana orang yang masih memiliki kesibukan tinggi, ya, kesibukan tinggi, ya, seperti orang-orang Jakarta ini yang punya banyak jabatan, ya. Ini ya kita bisa menyesuaikan situasinya. Ya, jangan sampai kita punya tanggung jawab besar di Jakarta lalu kita tinggal kholwat. Ini kholwatnya juga kurang efektif karena dia melepas tanggung jawab yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, kecuali nanti kalau sudah kesibukan sudah mulai berkurang, kemudian kalau dia kholwat 10 hari itu ya istilahnya tidak ada masalah, itu no problem. Tapi kalau bagi orang yang punya tanggung jawab, ya tanggung jawab ini harus diselesaikan.
Sebab ketika kholwat itu harus sudah bisa melepas segala keterkaitan dengan aktivitas duniawi. Nah, buat apa kita kholwat tapi pikiran kita mikirin urusan kerjaan di Jakarta? Ya ini mengosongkan pikiran susah gitu. Maka bertahap harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi praktek sufi itu sebenarnya ya tidak bisa dipaksakan ya. Wah, saya harus kholwat begini, tapi tidak melihat kondisi lingkungannya, gitu. Jadi untuk kholwat ini ya perlu mempertimbangkan banyak hal. Kalau kita sudah siap, ya nggak ada masalah. Sebab inti daripada kholwat itu kita melatih mengosongkan pikiran kita dari hiruk pikuk duniawi, kemudian kita membersihkan hati kita dengan istiqomah zikir ismudzat, ya ismudzat. Apalagi kalau kholwat posisi itu ismudzat, Allah itu harus dilakukan secara terus menerus, ya bisa 24 jam, ya bisa selama dia posisinya melek sadar gitu. Nah, ini praktek seperti ini ya di Thariqah Naqsyabandiyah itu menjadi salah satu bagaimana seorang salik itu bisa taroki ilaih, dia naik ke wilayah alam rohani gitu. Lah tanpa begini hanya bicara teori-teori ilmu tasawuf begini, nggak akan bisa merasakan, nggak akan bisa merembes kepada zauq kita gitu. Maka kalau kita sudah paham teori-teori tasawuf ini ya harus diamalkan secara nyata sehingga zauq kita ini bisa merasakan kenikmatan proses perjalanan rohani. Jadi sekali lagi kalau kita belajar tasawuf hanya belajar teoritis saja, muter-muter ya, itu nggak akan bisa merasakan kenikmatan ya, di dalam berproses taroki ilaih itu. Walau ta'adzara dzalika li ta'adzuri safar, dan jika seandainya ada udzur atau ada kesulitan atau ada masalah gitu ya, li ta'adzuri safar karena sebab halangan perjalanan ila hadratir rububiyah menuju mahlike ketuhanan gitu. Wal qurbi dan dekat minallahi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walau ta'adzara dzalika, maksudnya seandainya ada kendala, niscaya akan terjadi kendala perjalanan menuju mahlike ilahiyah untuk mendekatkan diri kepadanya. Itu. Jadi memang penghalang itu ada. Lah, penghalang ini harus kita lawan. Kita sibak satu-satu. Istilahnya kalau kita mau jalan ada kerikil, ada batu, ada macam-macam. Ya tetap kita jalan istiqomah. Karena ini sebagai halangan. Itu. Jangan sampai ada halangan kita mundur. Itu. Ya. Itu. Falam yuqarrib minallahi ahadun, maka tidak dapat tidak bisa seseorang itu mendekatkan ya, diri kepada Allah malam yatok bihubbi hadiratil qudsi, selagi dia tidak mencintai ya hadiratul qudsi. Itu ya maknanya variatif ya, tapi saya lebih memilih ini mahligai atau ini mahligai perbendaraan yang suci itu hadiratul qudsi itu. Jadi seseorang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah selama dia tidak mencurahkan usaha
ya, dan ikhtiarnya untuk menuju kepada zat yang ibaratnya memiliki ya singgasana yang tak terbatas, yang maha suci. Gitu. Wal alam al murtafi an itrohil hissi wal khoyal walladzi na'nihi bi alamil kudus. Ya. Wal alam, dan bermula alam al murtafi yang murtafi, yang naik, an itrohil hissi, dari menemukan ya hissi indrawi, wal khoyali, dan khoyal, walladzi na'nihi, yaitu yang kami maksud bi alamil kudus, dengan alam yang suci. Ya. Jadi yang disebut alamul murtafi, alam yang naik, untuk bisa merasakan secara hissi. Idrok itu, idrokul hissi itu maksudnya dia bisa merasakan pengalaman rohani secara nyata. Wal khoyal, khoyal itu dia benar-benar diperjalankan di wilayah aspek rohani. Nah, ini yang disebut bi alamil kudus. Ini adalah alam kudus. Fa'idha tabarna jumlatahu bihaitsu la yahruju minhu syai'un wa la yadkhulu fihi ma huwa gharibun minhu samainahu hadiratal kudus. Jika kan ungkapkan ya jumlahnya sekiranya tidak keluar sesuatu darinya dan tidak masuk sesuatu juga di dalamnya, mahwa gharibun minhu, ya, yang itu termasuk asing, ya, maka samainahu, kami menyebutnya hadiratul qudsi. Hadiratul qudsi itu artinya banyak, ada yang mengartikan lambung, lumbung atau hanggar. Menurut saya yang pas itu perbendaraan ilahiyah yang tak terbatas. Itu hadiratul qudsi. Jadi perbendaraan ilahiyah yang tak terbatas. Itu. Ya. Wa rubbama samaina ar-ruh al-basari, ketika kami memberi nama ruh al-basari, ruh yang bersifat basari, alladzi huwa majra lawaihil qudus, yang menjadi tempat ya berjalannya lawaihil qudus, yaitu istilahnya papan-papan yang suci, atau yang disebut al-wadil qudus, lembah yang suci. Ya, summa hadil khadira fi khadair ba'du asyadu ima'anan fi ma'anil kudus. Nah, perbendaraan ilahiyah yang tak terbatas ini antara satu dengan yang lainnya itu memiliki kedekatan. Asyadu ima'anan, memiliki kedekatan fi ma'anil kudus, dalam makna terkait dengan al-kudus. Itu. Walakin lafdul hadiroh, akan tetapi lafaz hadiroh yuhidu bijam itu bagian, meliputi seluruh tingkatan-tingkatannya. Fala tadzunanna, maka jangan menyangka anna hadil alfat, bahwa lafaz ini tomatun, itu kita artikan terbatas, wairu makulatin, tidak bisa dipahami inda arbabil basyairi, bagi menurut orang-orang yang telah memiliki basyirah. Ya. Ini maksudnya kalau kita jelaskan dengan teori martabat 7 ini, nanti akan kelihatan apa yang disebut al-Quds. Ya, Kudus itu kalau teori martabat 7 kan posisi kita ini sekarang di alam atsam. Alam atsam itu kalau bersih diri kita dari nafsu amarah lawamah, ya, itu bisa naik ke wilayah alam misal. Alam misal itu alam metafisik yang disebut malakut tadi. Alam misal ini ya bertingkat-tingkat kualitasnya, ya. Kemudian dari alam misal ini nanti bisa diberikan anugerah naik ke alam arwah. Alam arwah kalau kita dipilih oleh Allah, diberikan, itu bisa naik ke martabat 3, yaitu ahadiyat wahdidiyah. Ini ya semua anugerah Allah. Nah, proses yang demikian ini
ini namanya Hadiratul Qudus. Jadi perbendaharaan ilahiyah ya, yang tak terbatas, yang suci itu. Atau disebut dengan istilah Al-Wadil Muqaddas, yaitu lembah yang suci itu. Ya, jadi istilah tadi dari perjalanan rohani alam jasmani naik ke alam misal, naik ke rohani, ya, ini disebut Hadiratul Qudsi atau disebut istilah Al-Wadil Muqaddas. Nah, ini tentu meliputi tobaqotih ya. Tobaqot itu tingkatan-tingkatannya gitu. Maka jangan sampai ya kita punya persepsi bahwa lafaz-lafaz tadi itu ya terbatas dan tidak dipahami oleh orang-orang yang memiliki basirah. Orang-orang yang memiliki basiratul qalbi ya dia sudah merasakan proses tahapan tadi. Ibarat burung sudah bisa keluar dari sangkarnya, sudah bisa menikmati perjalanan rohani hingga taroki ila wusul ilallah gitu, sampai berjumpa Allah ini. Jadi fala tadunanna ini sebagai penekanan, jangan sampai kita memiliki suudon atau persepsi demikian ya. Saya kira penjelasan Ibnu Arabi ini menurut saya sangat mencerahkan ya, bagi seorang salik itu perjalanan kita mau kemana, arahnya kemana, dan kita harus ngapain ya, saya kira jelas ya. Tinggal bagaimana kita bisa istiqomah ya, melakukan riyadhah mujahadah itu. Tanpa riyadhah mujahadah, zikir yang istiqomah, ya sulit potensi rohani itu bisa menembus wilayah alam malakut ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kita bisa istiqomah mengkaji dan mengamalkan ilmu ini sehingga kita diberikan anugerah usul ilallah. Terima kasih, mudah-mudahan memberikan manfaat pengajian di pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.